Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Senin 6 Desember 2021, kita akan kembali lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dengan judul Langit yang Mengatasi Segala Langit. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini. Kami kembali akan belajar firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus, pengertian dan hikmat menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kitab Ulangan menyatakan dengan jelas bahwa hukum dan perjanjian adalah pusat. Bukan hanya bagi hubungan bangsa Israel dengan Allah, tetapi juga bagi maksud dari bangsa itu, yaitu sebagai umat pilihan. Seperti tertulis dalam Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 14 ayat 2, dan Ulangan 18 ayat 5. Marilah baca firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 12-15. Di mana kebanyakan dari ide hukum dan status bangsa Israel sebagai umat pilihan ditekankan. Tetapi apa yang Alkitab maksudkan dengan prasa langit yang mengatasi segala langit? Poin apa yang Musa sedang buat dengan prasa ini? Apa yang dimaksud dengan langit mengatasi segala langit tidaklah jelas secara absolut. Paling tidak berdasarkan konteks langsung dari ayat ini. Tetapi Musa sedang menunjukkan pada keagungan, kuasa dan kebesaran Allah. Artinya bukan hanya langit itu sendiri, tetapi langit yang mengatasi segala langit. Itu miliknya. Dan kemungkinan besar ini adalah sebuah ekspresi ungkapan yang menunjukkan pada pemerintahan Allah yang sempurna atas semua ciptaan. Mari baca kembali ayat-ayat berikut ini. Semuanya berdasarkan pada prasa yang pertama kali muncul dalam kitab Ulangan. Di setiap kasus, poin apa yang sedang dibuat dan bagaimanakah kita melihat pengaruh dari kitab Ulangan di sana. Seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 148 ayat 4. Secara khusus adalah jelas bahwa tema dalam Nehemia 9 adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta dan sebagai pusat penyembahan. Dia membuat segalanya, bahkan langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Seperti tertulis dalam Nehemia 9 ayat 6. Faktanya Nehemia 9 ayat 3 menyatakan bacalah dari kitab Taurat. Dan kemungkinan besar sama seperti di zaman Josia. Itu adalah kitab Ulangan. Yang mana menjelaskan mengapa beberapa ayat berikutnya orang Lewi dalam pujian dan penyembahan mereka menggunakan prasa langit yang mengatasi segala langit yang diambil langsung dari kitab Ulangan. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Allah adalah pencipta bukan hanya bumi tetapi juga langit yang mengatasi segala langit. Dan kemudian untuk memikirkan bahwa Allah yang sama ini pergi ke salib. Mengapa penyembahan adalah merupakan satu respon yang pantas untuk apa yang Allah telah lakukan bagi kita? Kiranya pelajaran hari ini akan menjadi berkat bagi kita di dalam kita menyembah Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami atas segala berkat-Mu. Allah yang telah menciptakan langit di atas segala langit. Allah yang maha kuasa. Kiranya berkat firman Tuhan akan menjadi sukacita bagi kami. Tuhan ajari kami senantiasa agar dapat menyembah Engkau seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh pemirsa yang mengikuti program ini. Biarlah bertumbuh di dalam iman percaya, diberkati di dalam kekuatan dan kesehatan. Dan Tuhan menolong setiap pemirsa di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan membantu mereka melewati setiap pergumulan dan iman mereka senantiasa dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali pelajari pelajaran sekolah sahabat kita untuk esok hari. Mari tetap bersama-sama dengan kami. Silahkan bagikan pelajaran ini kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak yang belajar sekolah sahabat setiap hari. Sampai bertemu esok hari, Tuhan Yesus memberkati.